Film dibuka dengan diperlihatkan dua orang kakak beradik yang sedang membersihkan tubuh mereka di saat matahari belum terbit. Keduanya bersiap-siap akan pergi bekerja di suatu tempat pelelangan ikan yang terletak tak jauh dari area pelabuhan. Mereka adalah dua remaja imigran yang berdarah asli asal Filipina. Kakak beradik ini menjalani kehidupan di sebuah kota bernama Piraeus, yang menjadi kota pelabuhan terbesar di tengah benua Eropa. Si adik yang berambut panjang bernama Teresa. Sedangkan sang kakak yang berpenampilan polos dengan rambut yang lebih pendek bernama Amy. Dikarenakan Amy mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda dari remaja pada umumnya, sang pemilik tempat pelelangan hanya memerintahkan Amy untuk melakukan beberapa pekerjaan ringan. Namun itu tak membuat Amy merasa iri dengan adiknya yang selalu mendapatkan kepercayaan untuk melakukan tugas yang lebih beragam dari dirinya. Pada kala itu, sang bos meminta Amy untuk menjaga meja toko. Tak lama setelah si bos meninggalkan tempat, Teresa bersama teman kerjanya yang asli warga lokal bernama Agris, mencuri kesempatan untuk melakukan adegan haram di tempat kerja. Di waktu yang sama, Amy mulai menunjukkan salah satu kemampuan supranatural yang dia miliki sejak lahir. Amy secara perlahan mendekat ke arah ikan mati yang barusan dipotong oleh Agris. Kemudian sesuatu yang di luar akal sehat pun terjadi pada ikan tersebut. Setelah mengetahui kalau sang adik sedang melakukan aksi maju mundur dengan salah satu teman kerja mereka, Amy langsung memperlihatkan raut wajah kesalnya. Entah apa yang ada di benak Amy saat itu, dia lalu kembali ke tempat ikan yang baru saja dia bangkitkan dari kematian. Amy kemudian membunuh ikan tersebut dengan cara memotong-motong tubuhnya dengan perasaan penuh emosi. Dalam kondisi kejiwaan tertentu, Amy seringkali menunjukkan gangguan fisik yang aneh. Dia selalu mengeluarkan darah dari dalam tubuhnya. Tepat di saat si bos datang, Teresa yang baru saja bersenang-senang dengan Agris, langsung dengan sigap membalutkan perban ke tangan kakaknya. Padahal itu adalah upaya keduanya untuk mengalihkan perhatian si bos, supaya si bos tidak mengetahui akan kejanggalan fisik yang dimiliki Amy selama ini. Pada suatu hari saat Teresa akan berangkat pergi ke gereja, Amy tiba-tiba memohon kepada sang adik untuk mengizinkannya ikut ke gereja dengannya. Padahal selama ini Teresa selalu berusaha menjauhkan kakaknya dari segala hal yang berbau agama. Sebenarnya niatan Amy sangatlah baik. Dengan segala kelebihan aneh yang dia miliki, Amy masih tetap berusaha untuk bisa dekat dengan Tuhan. Namun entah mengapa di tengah lantunan lagu rohani, Amy kembali mengeluhkan sakit kepala yang tak tertahankan. Sontak sang adik yang mengetahui hal itu langsung membawa Amy menjauh dari kerumunan. Dan pada momen inilah, kita akhirnya tahu kalau selama ini Amy tidak mengeluarkan darah dari hidungnya, melainkan keluar dari kedua matanya. Saat salah seorang tetangga mereka yang bernama Linda mencari keberadaan keduanya, Teresa dan Amy langsung bersembunyi di dalam salah satu ruangan toilet. Di sini semakin jelas kalau Amy mengucurkan banyak sekali darah dari matanya. Dapat talaga mapabunyagan na yan para malayuan ng mga masasamang espiritu. Amy yang saat itu sedang menunggu sang adik keluar dari dalam gereja, didatangi oleh seorang wanita tua yang tiba-tiba menempelkan wajahnya di telapak tangan Amy. Melihat hal itu, Teresa dan Linda langsung berupaya mengusir keberadaan si wanita tua tersebut. Wanita tua ini bernama Puan Christina. Dia adalah seorang pemilik tempat pengobatan alternatif yang dulunya pernah memperkerjakan ibu kandung Amy dan Teresa. Namun entah mengapa Teresa dan Linda terlihat tidak menyukai kedatangan Puan Christina di area gereja. Pada malam harinya, semua teman satu gereja beserta para tetangga sesama imigran Teresa, merayakan hari ulang tahun Teresa. Semuanya sudah menganggap Teresa sebagai salah satu anggota keluarga tercinta. Namun di saat Linda mencomblangi Teresa dengan salah seorang pemuda single, Amy nampaknya tak menyukai akan pemandangan tersebut. Dia berjalan menghampiri adiknya yang sedang asik berdansa, lalu menggantikan posisi si pria gendut tersebut.
Ini adalah kali kedua Amy merasa tak suka jika adiknya terlihat sedang bermesraan dengan pria lain. Pada suatu hari, Amy pergi sendirian ke suatu tempat tanpa ditemani oleh Teresa. Rupanya dia mencoba berkunjung ke tempat praktik pengobatan milik Puan Christina. Sesampainya di sana, Amy disambut sangat baik oleh Puan Christina. Bahkan di hari kunjungan pertama Amy setelah sekian lama tak pernah datang ke tempat Puan Christina langsung menyiapkan satu ruangan kosong yang nantinya akan dijadikan tempat tinggal untuk Amy. Itu pun jika Amy bersedia untuk bekerja di bawah naungan Puan Christina. Puan Christina juga mengajak Amy mengunjungi ruang praktik milik Louis. Louis adalah satu-satunya orang sakti yang masih menjadi bawahan Puan Christina hingga saat ini. Puan memperkenalkan Amy kepada Louis dengan berkata kalau Amy adalah putri kandung dari Pilar, yang dulunya juga bekerja sebagai dukun di rumah Puan Christina. Pilar adalah nama dari ibunda Amy dan Teresa yang mempunyai kelebihan serupa dengan Amy. Sesampainya Amy di apartemennya, Teresa langsung memeluk tubuh Amy sembari merasa sangat khawatir dengan kakaknya yang tak kunjung pulang hingga larut malam. Rupanya, kepergian Amy ke tempat Puan Christina tanpa sepengetahuan Teresa. Itu dikarenakan Teresa dan Linda sama sekali tidak akan mengizinkan Amy bertemu dengan orang seperti Puan Christina. Namun sikap overprotektif yang ditunjukkan Linda dan Teresa kepada Amy, justru membuat Amy merasa muak. Amy malah pergi ke kamarnya lalu menyuruh sang adik untuk segera mengusir Linda dari apartemen mereka. Kulang yung nanay mo, ginamit lang nila yung nanay mo, hindi sila naniniwala. Teresa, paalisin mo yan dito! Naniniwala sa Diyos, mga sinungaling sila. Paalisin mo yan dito, Teresa! Singkat cerita pada suatu hari, Amy mengantar Teresa ke dokter setelah mengalami beberapa gejala sakit. Belum jelas penyakit apa yang didiagnosis oleh dokter yang memeriksanya, namun Teresa terlihat sangat lemas tak berdaya setelah sampai di apartemen. Amy juga berbohong kepada Linda yang baru saja memberikan makanan kepada keduanya. Saat Linda menanyakan keberadaan Teresa, Amy malah berkata kalau adiknya sedang pergi bekerja. Padahal sesungguhnya Teresa mengambil cuti karena sakit. Sesaat setelah Amy memasukkan makanan yang diberikan oleh Linda ke dalam kulkas, terdapat ada satu foto hasil scan USG yang tertempel pada pintu kulkas. Ternyata Teresa positif hamil. Ketika Amy sedang asik makan, dia melihat ada kucing milik tetangga yang nyelonong masuk ke balkon apartemennya. Amy kemudian meraih dan menggendong tubuh kucing peliharaan tersebut. Di saat yang sama, salah satu tetangga Amy memohon kepada Amy untuk segera melepaskan kucing miliknya, sambil berkata kalau kucing tersebut sedang hamil. Entah mengapa si majikan dari kucing tersebut justru merasa panik jika kucingnya disentuh oleh Amy. Sedangkan si kucing malah terlihat sangat tenang, dia sama sekali tidak memberikan perlawanan sedikit pun ketika berada di pelukan Amy. Amy kemudian merasa ada sesuatu yang aneh pada tubuh kucing lucu tersebut. Rupanya Amy mampu mengeluarkan racun yang baru saja dimakan oleh si kucing. Tak lama kemudian si kucing tersebut langsung memuntahkan isi perutnya. Ketika si kucing tertidur lelap di pelukan Amy, Linda yang kebetulan berada di sana kembali memohon kepada Amy untuk bersedia dibaptis. Karena itu adalah satu-satunya cara agar Roh Kudus senantiasa melindungi Amy. Namun Amy tetap saja menolak ajakan Linda dengan mengatakan satu kalimat singkat. Pada malam harinya, Amy dan Teresa menghubungi ibu mereka yang sudah berada di Filipina. Nampaknya sang ibu sudah mengetahui kabar tentang kehamilan Teresa. Dia berjanji akan selalu memberikan setiap dukungan serta bantuan kepada Teresa hingga bayinya lahir. Namun demi bisa membantu perekonomian keduanya di tengah hiruk-pikuk kehidupan di negeri orang, Amy berkata kepada sang ibu kalau dirinya mau tak mau harus bekerja di tempat Puan Christina. Mendengar hal itu, ibunda Amy tak bisa menghalangi keputusan putrinya yang bertujuan untuk membantu Teresa yang sedang hamil. Dia hanya bisa menceritakan kisah kelam di mana ketika dia berjuang melahirkan Amy di atas perahu di tengah ombak lautan. Ayaw mo nga ipanganak noon eh. Namamangka kami ng tatay mo noon. Kaya sabi ko sa tatay mo, ayan ka na, nandiyan ka na, lalabas na. Naniniwala pa rin siya na lalaki ka ng oras na yun.
40 oras akong naghihirap sa'yo. Halos wala na akong lakas. Parang hindi ko nakakakayanin. Kung kaya, humingi ako ng tulong sa mga espiritu. Sabi ko, parang awa niyo na, tulungan niyo na ako. Tulungan niyo akong lumabas ang anak ko. Alam mo bang naramdaman ko ang pagtulong nila sa akin? Punong-puno ka ng dugo nun. Nung ko naramdaman na pareho tayo. Singkat cerita, pada suatu hari, Teresa akhirnya berniat untuk memberitahu Agris tentang kehamilannya. Namun belum sempat dia memberitahu Agris, dia keburu diajak bermesraan di dalam mobil. Kebetulan saat itu ada Emi dan sepupu Agris yang duduk di kursi belakang. Merasa tak mau kalah dengan saudaranya yang bisa bercumbu dengan gadis Asia, sepupu Agris yang bernama Akis mencoba untuk melakukan hal yang sama terhadap Emi. Namun selang beberapa detik sesaat setelah Teresa mengungkapkan kehamilannya, Teresa dan Agris dibuat terkejut dengan suara teriakan Akis yang tiba-tiba menjerit kesakitan. Ternyata Emi memberikan perlawanan dengan cara menggigit tangan Akis. Kamu tuh kira tomu. Bevago sore malaka. Bukannya ada itikat baik untuk bertanggung jawab atas bayi yang dikandung Teresa, Agris malah membuat Teresa kesal dengan perkataannya. Τι θες να κάνουμε? Έλα, μην ανησυχείς. Τίποτα δεν είναι. Teresa pun menangis sesenggukan setelah mengetahui respon dari sang kekasih yang terkesan terlalu meremehkan permasalahan yang dia alami. Dia juga selalu marah jika sang kakak mencoba untuk menyentuh perutnya. Huwag mo nga akong hawakan. Bakit ba ayaw mo pahawak sa akin yan? Sa akin to, hindi to sa'yo. Merasa bosan dengan keadaan yang saat ini terjadi, Emi langsung bergegas pergi ke tempat Puan Christina. Bahkan dia pergi begitu saja tanpa meminta restu dari Teresa. Sige, bahala ka! Gawin mo kung anong gusto mo mag-isa! Mulai sekarang, Emi akan tinggal dan menetap di rumah megah sekaligus tempat praktik pengobatan milik Puan Christina. Namun sebagai gantinya, Emi harus bersedia bekerja maupun melaksanakan setiap perintah yang diberikan Puan kepadanya. Pada malam harinya saat makan malam bersama, terdengar suara telepon berbunyi. Rupanya itu adalah Teresa yang memohon kepada Emi untuk bersedia menemaninya pergi ke dokter. Sebenarnya mereka sama-sama merindukan satu sama lain ketika saling berpisah. Pada esok harinya, Puan Christina memperkenalkan Emi ke hadapan salah satu keluarga pasien. Puan berkata kalau Emi adalah putri kandung Pilar, sosok yang selama ini terkenal dengan kemampuan penyembuhan supranatural yang sudah diakui banyak orang. Setelah itu, Puan kemudian meminta Emi untuk naik ke atas guna membantu pekerjaan Louis dalam menyembuhkan salah satu pasiennya. Saat itu, Louis hanya menyuruh Emi untuk menjaga pasiennya dikala dia sedang mencari udara segar di luar rumah. Namun dengan kemampuan magis yang dia miliki, Emi selalu merasa penasaran dengan apa yang ada di dalam tubuh setiap orang di hadapannya. Emi seolah bisa merasakan keberadaan kutukan jahat yang bersarang pada tubuh pasien Louis. Akan tetapi, remaja yang sepertinya mempunyai gangguan pada kesehatan mentalnya ini malah tidak mau disentuh oleh Emi. Tanpa berpikir panjang, Emi langsung bergegas menemui Louis yang sedang menghisap rokok di tepi pantai. Louis dan Emi kemudian kembali ke ruang praktik mereka. Entah apa yang diderita oleh si pasien satu ini, dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya seperti orang yang mengalami lumpuh total. Bahkan untuk membaringkan tubuhnya di atas kasur, Louis memerlukan bantuan tenaga dari Emi. Kemudian Louis mempertunjukkan salah satu kemampuan medisnya yang di luar logika. Tanpa melakukan pembedahan dan tanpa menimbulkan rasa sakit sedikit pun pada pasien, Louis berhasil mengeluarkan sesuatu yang diyakini sebagai kutukan kiriman dari dalam perut pasiennya. Saat membersihkan tangannya dari noda darah, Louis mengagumi telapak tangan milik Emi yang terlihat sangat kuat dan kokoh.
Louis memprediksi kalau kelak Amy akan disegani dan dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah melihat-lihat isi ruangan tempat Louis bekerja, Amy bertanya mengapa Louis selalu menyimpan benda-benda yang dia dapat dari dalam tubuh setiap pasien. Louis pun menjawab, kalau semua itu dia lakukan agar kutukan tidak kembali ke tubuh pasien. Itulah mengapa dia selalu menaruh benda-benda aneh tersebut ke dalam botol kaca, lalu menutupnya dengan sangat rapat. Dan di saat Amy secara iseng melihat 2 janin kembar yang tersimpan di dalam botol, dia kembali menunjukkan kekuatan magisnya terhadap 2 janin yang telah mati tersebut. Saat kembali ke rumah, Amy membantu memandikan adiknya yang semakin hari semakin sakit-sakitan. Dan entah mengapa saat dirinya berada di dekat Teresa, gejolak keinginan untuk menyentuh perut adiknya pun kembali datang. Haplos nga. Wag. Sige na. Ate, pag sinabi kong hindi, hindi. Namun setiap larangan yang diberikan Teresa terhadap Amy, tetap tak mampu menghalangi Amy untuk bisa meraih perut buncit adiknya. Pada saat Teresa tertidur lelap, terlihat jelas ada pergerakan yang sangat aktif muncul dari dalam perut Teresa. Akan tetapi aksi lancang Amy langsung dihentikan oleh Teresa yang seketika terbangun dari tidur akibat rasa nyeri yang luar biasa pada perutnya. Teresa menceritakan semua gejala aneh yang selama ini dia rasakan di tengah kehamilannya kepada Linda. Salah satunya adalah rasa sakit pada sekujur tubuhnya, serta mengeluhkan rasa lemas dan mudah lelah yang terjadi setiap saat. Tak hanya itu saja, rambutnya juga mulai banyak yang rontok, bahkan seperti ada yang menusuknya dari belakang. Mendengar hal itu, Linda dengan tegas meminta kepada Teresa untuk segera menjauh dari Amy saat sedang hamil. Linda berkata demikian karena dia berpikir kalau semua itu terjadi akibat ulah roh jahat yang menempel pada tubuh Amy. Bahkan untuk beranjak berdiri dari tempat duduknya pun Teresa merasa kesakitan. Tara na, ate. Pada suatu hari, rumah Puan Christina kedatangan pasien baru yang bernama Ismini. Kali ini, adalah pertama kalinya Louis memerintahkan Amy untuk menyembuhkan penyakit yang diderita gadis cantik tersebut. Ternyata Ismini mengeluhkan rasa sakit tepat pada bagian bawah pegunungannya. Setelah mendapat izin dari Ismini untuk menyentuh bagian tubuhnya yang sakit, seketika adegan beralih ke Amy yang tiba-tiba ingin muntah akibat perasaannya yang terlalu grogi. Namun setelah itu, Ismini tak hentinya memeluk erat tubuh Amy. Dia mengungkapkan banyak terima kasih terhadap seseorang yang telah berhasil menyembuhkan penyakitnya. Sesudah berhasil menyembuhkan Ismini dengan kekuatan supranaturalnya, Amy dan Ismini menjadi sepasang sahabat yang dekat. Setelah sekian lama tinggal di negeri orang, Amy akhirnya menemukan teman baik yang berasal dari ras asli Eropa. Ketika Ismini sedang mengobrol dengan para remaja yang bermain basket, salah seorang pemuda menunjuk ke arah Amy yang terlihat sedang berperilaku aneh. Entah bagaimana caranya, mendadak banyak sekali ikan laut yang seketika mati saat berada di sekitar Amy. Singkat cerita, pada suatu malam, Agris memaksa Amy untuk mengantarnya pergi berkunjung ke rumah Amy dan Teresa. Akan tetapi, Teresa nampaknya tak begitu senang akan kedatangan Agris di apartemennya. Apalagi Agris datang dalam keadaan mabuk. Dan benar saja, tak lama setelah Agris masuk ke dalam rumah, dia langsung tergeletak tidur begitu saja di atas kasur. Agris adalah contoh pria yang sangat mengganggu dan merugikan orang-orang di sekitarnya seperti parasit. Pada tengah malam di saat Agris mulai tersadar, Agris menghampiri Amy yang sedang asik menonton televisi. Namun dia datang di saat yang kurang tepat. Agris secara tak sengaja melihat mata Amy yang kembali mengeluarkan cairan darah seperti biasa. Sontak hal tersebut membuat Agris menjadi cemas dan khawatir. Setelah Agris memanggil Teresa, Teresa menyuruh Agris untuk segera menjauh dari Amy. Sambil berdalih kalau hal tersebut sudah sering terjadi kepada Amy. Namun bukannya berpaling dari penglihatan Amy, Agris yang keras kepala malah memotret wajah Amy yang penuh dengan bercak darah. Dan ini Kapit Romero. Tentu hal tersebut membuat Amy semakin marah. Panaginip lang po, Tita Linda. Balik na po kayo sa pagkatulog.
Pada esok harinya, Agris mengingkari janjinya kepada Teresa untuk menemani sang kekasih memeriksakan kandungan rutin. Dari setiap gejala gangguan kesehatan yang dirasakan Teresa belakangan ini, dokter sama sekali tak menemukan kelainan yang serius pada bayi yang dikandung Teresa. Lalu di saat Amy menunggu adiknya di luar klinik, dia secara tak sengaja membuat para ibu hamil yang berada di sekitarnya, seketika jatuh pingsan begitu saja. Satu persatu para ibu hamil tiba-tiba tergeletak tak sadarkan diri. Sesampainya di rumah, keduanya tak menyangka kalau Agris kembali ke rumah mereka. Agris langsung memberikan alasan mengapa dirinya tak menemani Teresa pergi ke dokter. Rupanya Agris mencarikan lauk ikan segar untuk dimakan bersama-sama. Teresa pun tak jadi marah terhadap Agris. Di saat yang sama, Agris menawarkan sesuatu kepada Amy. Μπορείς να το ξανακάνεις. Σου έχει ξανασυμβεί. Κοίτα, έχουμε μια ιδέα με τον Άκη. Θα κάνει καλό σε όλους. Στην αδερφή σου, στο μωρό. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσος κόσμος θέλει να το δει. Pada momen ini, Amy akhirnya menyadari bahwa motif utama Agris kembali ke rumah mereka, bukan karena bayinya. Melainkan ada rencana terselubung yang lain. Amy sudah mencoba mengatakan hal tersebut, namun sang adik tidak terlalu menghiraukan perkataan Amy. Di saat semua orang berkumpul untuk menyantap ikan yang dibawakan Agris, Amy nampaknya masih menyimpan rasa curiga yang berlebih terhadap calon adik iparnya tersebut. Kebetulan Linda juga diajak dalam acara makan malam. Tak lama kemudian, mereka kedatangan tamu yang tak diharapkan untuk datang. Dia adalah Akis, sepupu Agris yang sebelumnya sempat digigit oleh Amy. Dengan raut wajah geram, Amy mengambilkan satu piring nasi untuk Akis. Di saat Amy memandangi dua pria lokal tersebut sedang asik menyantap ikan, dia secara diam-diam memasukkan satu tulang ikan besar ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian hal aneh pun terjadi. Tubig. Water. Ternyata Amy lah orang yang membuat Agris tersedak. Dia mampu mentransfer benda yang ada di mulutnya, berpindah ke dalam saluran pernafasan Agris. Sontak semua orang dibuat panik melihat wajah Agris yang mulai memerah. Linda dan Teresa berusaha memohon kepada Amy untuk segera menghentikan aksi kejamnya. After ganitong puwisalas! Ate, Ate! Hindi ko naman sa'yo eh. Hindi yan pumunta dito para sa dinadala mo. Untung saja Amy masih mengampuni nyawa Agris. Dilihat dari tatapan yang ditunjukkan oleh Linda dan Teresa, seolah menyadarkan mereka bahwa Amy adalah sosok yang berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Singkat cerita, Amy kembali bekerja di rumah Puan Christina. Kebetulan kala itu kediaman Puan kedatangan banyak sekali para kerabat serta kolega sesama dukun. Nampaknya, kabar tentang kesaktian putri kandung dari Pilar tersebut sudah menyebar luas. Banyak sekali orang yang membicarakan serta mengagumi prestasi Amy dalam mengobati pasiennya. Namun di sisi lain, banyak orang yang menyayangkan sikap Puan terhadap Amy saat itu. Semakin kesini, Puan Christina memang terlihat seolah menjadikan Amy sebagai babu yang harus siap atas segala perintahnya. Di tengah acara pesta antar sesama dukun, Amy memohon kepada Puan untuk memberinya izin libur guna merawat adiknya yang sudah hamil tua. Namun Puan Christina tidak mengizinkan Amy untuk mengambil hari libur seenaknya. Apalagi dalam beberapa hari ke depan, tempatnya akan kedatangan lebih banyak pasien. Merasa kesal dengan sikap Puan terhadapnya, Amy menyempatkan diri bermain dengan Ismini dan burung merpati yang berada di pelukannya. Ismini yang juga tahu tentang perilaku semenah-menah Puan Christina terhadap sahabatnya, langsung memberikan saran kepada Amy untuk kabur dari rumah Puan Christina malam ini juga. Dan saran yang diberikan Ismini pun langsung dia turuti. Namun belum sempat Amy melaksanakan aksinya, secara tak terduga Teresa sudah berada di depan gerbang rumah Puan Christina. Ternyata Teresa ingin mengajak sang kakak pergi ke suatu tempat. Amy pun langsung menuruti permintaan Teresa. Tanpa sepengetahuan Amy, Teresa membawa kakaknya ke gereja. Tentu saja Amy awalnya tidak langsung bersedia masuk ke dalam tempat tersebut. Namun karena dipaksa oleh adiknya, Amy akhirnya mau tak mau harus mengikuti kemauan Teresa.
Di sana sudah ada Linda beserta seorang bapak pendeta yang sudah siap membaptis Amy. Dengan raut wajah penuh amarah, Amy dipaksa untuk melakukan pembaptisan demi kebaikan orang-orang di sekitarnya. Tak terkecuali sang adik beserta bayi yang dikandung. Nampaknya semua orang masih salah paham, mereka belum menyadari kalau selama ini Amy menggunakan kekuatan magisnya untuk membantu sesama. Entah entitas apa yang ada di dalam tubuh Amy, tidak dipungkiri kalau Amy sudah beberapa kali menolong Teresa. Namun Linda beserta Teresa tetap saja egois dengan keputusan mereka. Tentu saja prosesi pembaptisan yang mereka lakukan, membuat Amy semakin kesakitan. Sampai detik ini, mereka masih menyangka kalau iblis jahat yang ada di dalam perut Teresa adalah hasil perbuatan Amy. Gagawin mo ito. Sige na. Sana may mangyari masama sa anak ko. Selang beberapa saat, Teresa mengeluhkan rasa sakit pada perutnya yang mulai kambuh. Namun kali ini jauh lebih parah dari sebelumnya. Alhasil prosesi pembaptisan Amy pun harus segera disudahi demi bisa menolong Teresa. Dan benar saja, sekarang memang saatnya Teresa untuk melahirkan bayinya. Setelah melewati perjuangan hidup dan mati, Teresa akhirnya berhasil melahirkan anak pertamanya. Bukannya merasa lega, Teresa malah dibuat panik saat menyadari kalau bayinya sama sekali tidak mengeluarkan suara tangisan. Πρέπει να μου τον δώσεις τώρα. Cukup disayangkan kalau Teresa harus merelakan kepergian bayinya untuk selamanya. Namun secara mengejutkan, Amy langsung mengambil alih jenazah bayi tersebut. Δώσε μου το δώρο. Ηρέμησε. Setelah Amy berhasil mengambil kutukan yang bermanifestasi dalam bentuk tulang ikan tersebut dari dalam tubuh bayi Teresa, Amy akhirnya tersadar. Kalau selama ini memang dialah satu-satunya orang yang memberikan kutukan tersebut kepada Teresa. Rasa iri dengki yang dia pendam selama ini ketika melihat saudari terdekatnya berhubungan dengan pria lain, secara tak langsung telah menanamkan kutukan jahat ke dalam kandungan adiknya. Namun tak dipungkiri kalau dia juga yang telah menolong bayi Teresa dari kutukan tersebut. Sembari menangis bahagia, Teresa tak hentinya mengucapkan banyak terima kasih kepada Amy. Seseorang yang telah menanamkan kutukan tersebut, sekaligus yang mengangkatnya keluar dari dalam tubuh bayinya. Film ditutup dengan diperlihatkan Amy yang berjalan sendirian pergi entah kemana. Saat berada di dalam angkutan umum, semua orang dibuat terheran ketika melihat Amy yang kembali menangis darah. Amy menyesal, sekaligus merasa bahagia di waktu yang bersamaan. Dan film pun